Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kembali kita bertemu pagi hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita. Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun, tetap semangat walaupun kita belajar secara daring. Nah, pagi ini kita akan belajar mengenai kustomisasi massal, yaitu seperti yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu bahwa uh, kita boleh mempelajari mengenai produksi massal. Nah, pada saat pagi hari ini Ibu akan menerangkan sedikit mengenai kustomisasi massal ini, yaitu kemampuan perusahaan untuk menggunakan teknologi manufaktur fleksibel untuk menyesuaikan output terhadap permintaan. Desain produk dan promosi biasanya dibuat khusus termasuk dalam hal iklan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya menyesuaikan produk untuk pelanggan individu atau sekelompok pelanggan serupa, tetapi juga mempertahankan skala ekonomi dan kapasitas pemasaran atau produksi massal. Jadi artinya tetap diperhatikan bagaimana teknologi manufaktur ini untuk bisa digunakan untuk meningkatkan produksi, ya. Nah, kemudian di sini kembali bahwa untuk melakukannya perusahaan menggunakan teknologi manufaktur fleksibel untuk merekonsiliasi dua tujuan yang sebelumnya dianggap tidak mungkin dicapai secara bersamaan, yaitu biaya rendah dan diferensiasi melalui kustomisasi produk. Ini biasanya menggunakan teknik produksi massal untuk melengkapi bagian dari produk, selebihnya kemudian disesuaikan berdasarkan permintaan pelanggan yang akan tetap menekan biaya. Jadi sesuai dengan permintaan pelanggan ya. Kita lihat bagaimana teknologi sekarang ini juga memperkenalkan produk-produk ya dengan sangat-sangat bagus. Nah, di sini juga dikatakan bahwa perbedaan produksi massal dan kustomisasi massal itu, yaitu kustomisasi massal berbeda dari produksi massal. Dalam produksi massal yang dipentingkan adalah kuantitas. Itu kalau produksi massal, kuantitas ya, banyaknya ya. Tidak ada penyesuaian dengan permintaan. Jadi dengan kata lain, output dari produksi massal adalah homogen. Nah, itu dia apanya ya, perbedaannya produksi massal itu dengan kustomisasi. Sementara kalau kustomisasi dia melihat bagaimana penampilannya, bagaimana pemasarannya supaya lebih dilihat oleh atau lebih diketahui oleh banyak pemakai ya atau juga masyarakat. Nah, kemudian di situ dikatakan adopsi teknik kustomisasi secara massal ini memungkinkan produsen untuk menawarkan secara premium produknya sehingga memberikan margin lebih tinggi dari apa yang sebelumnya telah dinikmati dalam produksi massal. Jadi oleh karena itu, metode kustomisasi ini telah menjadi sarana yang dapat meningkatkan profitabilitas tanpa kehilangan produksi atau produktivitas. Nah, jadi ini juga merupakan satu tujuan bagaimana memperbaiki memperbaiki produk untuk lebih diminati oleh masyarakat banyak. Nah, kemudian ada 4 jenis di sini ya. 4 jenis kustomisasi massal. Yang pertama kustomisasi kolaboratif, kustomisasi adaptif, kustomisasi transparan, dan cosmetic customization. Nah, di sini keterangannya adalah bahwa kalau kustomisasi kolaboratif itu adalah perusahaan berbicara dengan pelanggan individu untuk menentukan penawaran produk yang tepat yang paling sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi dilihat kira-kira apa sih kebutuhan pelanggan itu. Nah, itu dia kolaboratif. Ada uh, hubungan timbal balik, umpan balik ya antara perusahaan dengan pelanggan ya. Nah, kemudian kustomisasi semacam ini umum untuk bisnis online di mana pelanggan dapat menentukan sendiri kriteria dan spesifikasi dari produk. Jadi itu kita lihat kalau sekarang media online juga sudah sangat dicenderungi atau digandrungi oleh banyak pelanggan ya. Dan perusahaan-perusahaan juga sudah banyak membuat misalnya bisnis online ini dengan cara ada iklan dan lain sebagainya untuk bisa memperkenalkan produknya kepada masyarakat banyak. Nah, kemudian kalau yang namanya
uh, kustomisasi adaptif. Yang kedua adalah perusahaan menghasilkan produk terstandarisasi, tetapi produk ini dapat disesuaikan dengan tangan pengguna akhir. Dalam arti pelanggan mengubah produk itu sendiri. Jadi artinya di situ kalau perusahaan sudah mengeluarkan satu produk bisa diperbaiki oleh pengguna akhir atau yang bisa menggunakan produk kita sendiri itu. Contohnya di sini ada yang dibuat bahwa lampu lutron yang dapat diprogram sehingga pelanggan dapat dengan mudah menyesuaikan efek estetika. Jadi itu contohnya ya. Jadi bisa dia diubah ya. Yang berikut adalah kustomisasi transparan. Perusahaan menyediakan produk unik kepada pelanggan individu tanpa secara eksplisit memberitahu mereka bahwa produk tersebut disesuaikan. Dalam hal ini akan kebutuhan untuk secara akurat menilai kebutuhan pelanggan. Jadi secara transparan juga bisa kita harus lakukan itu kepada pelanggan ya, antara perusahaan dengan pelanggan ada transparansi ya, keterbukaan maksudnya. Yang berikut adalah cosmetic customization, yaitu perusahaan menghasilkan produk fisik standar tetapi memasarkannya ke pelanggan yang berbeda dengan cara yang unik. Misalnya kalau secara yang unik itu contoh seperti ini, sekarang ini minuman ringan ya, disajikan dalam kaleng, kemudian dalam botol 1,5 liter, dalam botol 750 ml. Nah, itu adalah penampilannya. Supaya apa? Kosmetik itu adalah penampilan supaya mempercantik daripada produk fisik, itu maksudnya. Jadi itu juga dilakukan oleh perusahaan untuk menarik perhatian pelanggan ya. Kemudian kustomisasi massal merupakan tren yang terus meningkat dan sangat penting bagi para perusahaan. Produsen telah menyadari bahwa kustomisasi adalah sarana yang dapat meningkatkan probabilitas tanpa kehilangan produksi atau produksi atau produktivitas ya. Kemudian karena proses manufaktur telah berkembang secara teknologi dan menjadi lebih fleksibel, adalah mungkin untuk menghasilkan produk-produk yang dipersonalisasi tanpa memiliki efek yang merugikan pada margin laba. Nah, itu juga merupakan satu pertimbangan ya. Jadi oleh karena itu proses manufaktur ini sangat berkembang sekali untuk teknologi yang kita gunakan sekarang ini. Apalagi dalam memperkenalkan produk, supaya apa? Supaya produk kita juga lebih baik dan perusahaan lebih berkembang ke depan. Itulah yang bisa Ibu sampaikan lewat video singkat ini. Biarlah lewat apa yang kita pelajari pada saat pagi hari ini, itu boleh bermanfaat, dan harapan kami anak-anak kami tetap semangat dalam belajar. Sekian dan terima kasih.